Sudah 100 juta gaji DPR kita. Sudah 100 juta, tak peduli rakyat sengsara. Bubarkan DPR. Rakyat tidak butuh DPR. Apa kerja kalian? Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang kau wakili? Dari aspirasi kami sebagai rakyat. Apa yang kau wakili? Apakah kalian mewakili penderitaan-penderitaan rakyat? Apakah kalian mewakili jeritan-jeritan rakyat? Apakah kalian mewakili keinginan-keinginan rakyat? DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Hawa Nafsu. Kau makan gaji sekarang 3 juta sehari, 1 bulan 100 juta, bahkan bisa lebih kau dapatkan. Tapi lihat guru-guru yang sudah berjuang, memberikan kontribusi untuk bangsa, mencerdaskan bangsa dan negeri ini, ada yang masih gajinya 300.000 1 bulan. Di mana hati nurani kalian? Sepertinya mereka terlalu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Bubarkan DPR, bubarkan DPR. Itu yang kami harapkan sekarang. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Ada joget-joget itu digaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Keren, anggota DPR dipilih rakyat joget-joget di gedung DPR. Tunjangan naik ya, tunjangan naik. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Paroki kasih suara dong, nanti kita ini. Dia nggak bisa saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis. Wah, sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini. Mereka dulu pengemis suara kita, pengemis suara rakyat. Tapi pada akhirnya ketika mereka duduk di parlemen, mereka berlagak seperti seorang penguasa. Pengemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehe lo. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Guys, buka mata kalian lebar-lebar guys ya. Banyak yang nggak sadar justru pemerintah saat ini sedang memperlihatkan siapakah yang menjadi duri dalam daging selama ini di negeri kita tercinta. Ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang, itu yang menyetujuinya adalah DPR. Ketika mereka tidak menyetujui undang-undang atau kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan berlaku. Lantas kenapa sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat seperti kenaikan pajak, penyitaan tanah 2 tahun nganggur, pembukuan rekening, royalti musik yang nggak jelas, itu disetujui sama mereka. Dan bahkan kebijakan yang menguntungkan mereka yaitu kenaikan gaji sampai 100 juta 1 bulan. Itu mereka langsung dengan happy menyetujuinya dan bergoyang ria. Wow. Oke? Tapi kalian sadari nggak? Ya, semua kebijakan itu menguntungkan para elit. Hanya satu kebijakan yang membuat mereka panik, itu tidak mereka setuju sampai saat ini. Apakah itu? Penyitaan aset para koruptor. Belum disetujui sampai saat ini. Dari dulu sampai sekarang, kemana undang-undang itu berada? Kenapa nggak segera disahkan? Apakah itu membuat kalian tertekan? Membuat kalian khawatir, was-was? Saat ini. Jadi kalian udah tahu kan siapa yang menjadi duri dalam daging di negeri kita tercinta ini? Isian seluruh Indonesia kok ayo setuju nek ene geram weruh video iki. Iki jancuk tenan iki. Apa iki? Delok kan delok. Pantesan seluruh rakyat, seluruh masyarakat Indonesia geram dengan kelakuan kalian. Kalian juga joget, tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat yang kalian wakilkan itu. Gak punya empati, gak punya simpati. Ngono kok digaji larang-larang kok malah joget-joget ngono kok. Lah dancuk tenan iki ku kerjane apa? 3 juta per hari. Iku apa? Efisiensi anggaran jare. Efisiensi anggaran jare Pak Prabowo. Kok iso ngene iki piye le Caca? Pajak dimundak-mundak no malah gajine
DPR melok mundak ngene iki nggo bayar DPR blok alah jancuk tenan. Berulang kali gue bilang, bubarin DPR karena orang ada gunanya. Cuman nyusahin rakyat doang. Mana sih ada yang DPR yang belain rakyat? Orang ada. Tuh, kata dia nih, politikus Golkar akui sulit dapat duit halal sebagai anggota DPR. Kalau mau kaya, usaha. Bukan ngejabat. Bisnis. Lu disumpah buat ngelayanin rakyat, bukan nyari kekayaan. Lu gaji sampai 100 juta sebulan totalnya juga lu masih kurang bersyukur lu. Tuh lu lihat gaji DPR 3 juta sehari. Kalau sebulan 150 juta. Belum fasilitas yang lain, mobil, apa tetek bengek sampai dasi gua ada. 3 juta sehari teman-teman, lebih bahkan. Berarti kalau di total itu 100 juta sebulan. Sungguh angka yang sangat luar biasa di atas sebuah penderitaan rakyat miskin, orang kelaparan, pengangguran di mana-mana. Tapi masih kurang baik pada lu. Kalau mau kaya mah jangan ngejabat. Rakyat lagi pada megap-megap nyari duit. Lalu enak-enakan gaji segitu masih kurang. Udah gitu sekarang lagi udah disahin nih. Gaji DPR sehari 3 juta. No, guru honorer 300.000 sebulan. Ono yang harus diperhatiin, bukan DPR yang orang ada gunanya. Guru udah ketahuan, ada gunanya, ada jasanya. Udah minterin anak-anak bangsa. Udah berhasil dia bikin pinter sampai ada yang jadi menteri. Kalau bukan karena guru siapa? Ada nggak DPR yang bikin anak-anak bangsa pinter? Kagak ada. Jangan kan bikin anak bangsa pada pinter. Ngebelain rakyat aja lu kagak lo. Kalau emang lu ngebelain rakyat, no, perampasan aset lu sahin. Orang ada. Udah bertahun-tahun no, sampai belumutan. Orang ading lagi ngebahas itu. Heran gua gaji segitu gedenya masih kurang. Sekarang lagi di 3 juta sehari. Udah gitu gawainya kagak. Pada korupsi doang kerjanya. Gua gablogin juga nih. Mendet banget lo. Ya jujur saja ya, kalau umpamanya ya anggota dewan yang terhormat ini gajinya mau sehari 3 juta kayak 5 juta kayak miliaran kayak, asal ya rakyatnya itu sejahtera atas kepemimpinan bapak-bapak yang duduk di Senayan sana, memberikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tidak membebani rakyat, rakyatnya bahagia, rakyatnya sejahtera, tidak ada kemiskinan, itu nggak jadi masalah. Mau pemimpin kita itu ya pejabat kita mau gajinya berapa, tapi jadi persoalan bajingannya ya, brengseknya orang-orang anggota dewan ini udah kerja nggak bisa ya, tidak memperdulikan rakyat seperti apa, selalu mengambil kebijakan yang berbenturan dengan rakyat, mensengsarakan rakyat, kerja tidak becus tapi gajinya gede, udah gitu masih korupsi lagi, anjing nggak tuh kayak gitu ya. Lo udah nonton video anggota DPR joget-joget ketika sidang paripurna MPR 2025? Pertanyaan gue, mereka kan wakil rakyat ya. Rakyat mana saat ini yang pengen ngelihat mereka joget-joget? Apakah rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan? Apakah rakyat yang banyak utangnya karena kebutuhan? Apakah rakyat yang harus putus sekolah karena tidak memiliki biaya? Apakah rakyat yang mati kelaparan? Apakah rakyat yang keluarganya tidak bisa ditangani medis dengan baik karena tidak memiliki uang? Apakah rakyat-rakyat tadi yang gue sebutin itu diwakilkan oleh joget-jogetnya anggota DPR? Kalau tidak, pertanyaan gue adalah, mereka wakil rakyat, mewakili siapa? Gak apa-apa, para DPR yang terhormat, para perwakilan rakyat yang terhormat, joget-joget aja terus, gak ada masalah. Kami masyarakat seneng lihat kalian joget. Apalagi dengar kabar katanya gaji kalian naik. Ya kami sebagai masyarakat ya seneng banget. Kami kan selama ini diwakili sama kalian. Kalau misalnya gaji kalian naik, ya kita juga merasakan. Gak ada masalah, joget-joget terus aja. Lagian kami yakin banget kalau misalnya kalian joget-joget, kinerja kalian nanti makin tambah benar. Apalagi kalau gaji kalian naik, kinerjanya bakal luar biasa banget. Pengangguran gak ada lagi, lapangan pekerjaan luas, rakyat miskin berkurang, kesehatan terjamin, pendidikan gratis, pokoknya makin banyak rakyat yang sejahtera. Pokoknya joget-joget terus aja, gak ada masalah. Gimana perasaannya mas ketika tahu ya kerja wakil rakyat ngapain? Kerja wakil rakyat menghibur kami sebagai rakyatnya. Semua kesenangan yang seharusnya didapatkan oleh rakyat sudah diwakili oleh mereka. Bahkan kalau nggak salah ada yang sampai membanggakan. Jujur saja teman-teman, lihat muka-muka mereka itu gue gerap banget, heran gue. Membanggakan hasil kerjanya karena tidak pernah absen dalam rapat. Mungkin itu Denny capaian Cagur tertinggi ya yang dilakukan oleh wakil kita. Mas Gibran jangan aneh melihat tingkah mereka. Segitu mah belum apa-apa mas, masih kelihatan gerak ya ketimbang ditinggal tidur saat rapat ya. Di video joget-jogetnya saat acara di dalam gedung DPR itu ada 3 artis yang kelihatan di sana.
Tapi dua yang heboh banget joget. Yang satu duduk tenang di tengah. Mungkin punya hati kali ya. Respect buat abang. Tak sebut namanya lah, Bang Pasha Ungu. Pasha Ungu. Terima kasih. Minimal sudah mau sedikit mewakili kami untuk tidak bereforia, berjoget berdendang ria di dalam gedung yang terhormat. Terima kasih Mas Pasha Ungu. Untuk yang dua, mewah. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika. Si koruptor, si maling, si bajingan itu, begitu ke pengadilan lolos. Bapak aja sampai lepaskan. Malah kalau lepaskan Bapak itu koruptor-koruptor, kalau lepaskan itu sekarang. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan menurun. Ekspresi Gibran jadi sorotan. Jadi ada video momen para anggota DPR tuh lagi pada joget. Tapi netizen pada salfok sama ekspresi Gibran. Karena pas anggota DPR lagi pada joget, Gibran malah pasang muka datar. Tapi gue mau nanya nih, menurut kalian, untuk kondisi rakyat yang sekarang, ekspresi yang benar tuh sebenarnya yang mana? Ekspresi Gibran atau anggota DPR ini? Coba tulis di komentar. Pak Gibran, wakil presiden kita ya kan, pelengap-pelengok aja tuh di gedung DPR. Kata gue, ngapain Pak? Pasti Bapak kaget kan Pak ya? Pasti, udah pasti. Jangankan Bapak sebagai wakil presiden, lah saya sebagai rakyat juga kaget Pak. Nah bayangin aja, mereka cuma joget-joget doang ya kan. Gajinya 3 juta sehari Pak. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, mereka tuh kerjaannya apa gitu ya kan, sampai dia tuh bisa digaji 3 juta per hari gitu. Iya, bayangin aja cuma mereka joget-joget doang ya kan, digaji 3 juta per hari tuh ya kan. Coba rakyat Bapak tuh, coba rakyat Bapak. 3 juta itu harus nunggu dulu Pak. Bisa 2 bulan, ada juga yang sebulan, ada juga yang 3 bulan. Tergantung gaji tuh ya kan. Apalagi kan Indonesia itu kan UMR-nya kecil sekali. Kerja di FNB aja tuh ya kan, baru pertama kali masuk berapa gajinya? 1 juta, ada juga 1,5 juta, bahkan ada juga yang 800 ya kan. Nunggu dulu sebulan tuh baru dapat gaji segitu. Lah mereka di gedung joget-joget, terenang 3 juta. Besok tuh joget-joget, terenang 3 juta. Enak banget kan? Belum lagi tunjangannya, belum lagi gaji pokok. Kata gua, pantes aja banyak orang nih ya kan yang berlomba-lomba pengen jadi giatah. Tapi nggak apa-apa guys, mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat ya guys ya. Dia tuh mewakili kita semua nih sebagai rakyat gitu. Kita tuh harus hormat. Giatah. Hormat ya, Prabowo, apa kabar? Saya sangat terharu dengan kata-kata kamu yang dimana kamu katakan Indonesia adalah negara yang sangat kuat, Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Itu yang kamu ucapkan. Tapi faktanya Indonesia banyak masyarakat jelata yang masih miskin. Kayanya di mana? Kayanya itu untuk kalian para pemerintahan, golongan doang, hasil bumi di setiap daerah. Oke? Kami yang katakan Indonesia adalah negara yang kuat, Indonesia adalah negara yang sangat kaya, yang penuh dengan hasil bumi yang luar biasa. Hasil buminya tidak dirasakan masyarakat, hasil buminya kalian yang rasakan. Semoga Bapak Presiden bisa lebih bijak lagi, dan lebih tepatnya lagi kalau bisa, apapun yang ingin Anda ucapkan, coba berpikir lagi, sesuaikan dengan fakta. Apapun yang Anda ucapkan, faktanya itu sangat menyimpang. Masih banyak masyarakat yang miskin dan banyak masyarakat yang tidak menikmati hasil bumi yang Anda bilang kaya itu. Kalian yang nikmatin, bukan masyarakat Indonesia. Itulah kita capek teman-teman, capek melihat mereka itu capek. Ya, mereka kenapa sih? Kalau mereka mau joget-joget silahkan saja, nggak usah diperlihatkan di TV, di khalayak ramai. Tahu kondisi masyarakat seperti apa, kalian sebagai wakil rakyat. Meskipun itu spontanitas, tapi lihatlah, joget itu di rumah, jangan di tempat seperti itu. Jadi asumsi masyarakat rakyat itu berbeda. Jadi itulah teman-teman keluh kesah dari masyarakat, bagaimana melihat perwakilan mereka di parlemen seperti itu. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar.